Danantara. 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 Apakah Danantara ini langkah tepat guna pemerintah? Yuk, kita bahas. Gimana warga? Awal puasanya lancar? Siapa yang hari pertama puasanya langsung pada bukber nih? Langsung nyari tempat-tempat restoran-restoran yang lagi culture buat bukber sama teman-teman. Atau lagi sendirian aja jalanin puasanya dan lagi jauh sama keluarga. Ya mudah-mudahan kalian bisa tetap happy lah ya. Biar lebih happy nih, mari kita buka bulan puasa ini dengan pembahasan yang mungkin berbau harapan kalian. Kita langsung jump in ke pembahasannya. Saya, Presiden Republik Indonesia, meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, Danantara Indonesia. Langkah besar ini lagi dicoba sama pemerintah dengan adanya Danantara ini. Buat lo yang belum catch up sama apa sih Danantara itu, lo bisa paham dengan nonton konten dari Ferry Irwandi yang bahasannya ini bagus banget buat gue gampang paham tentang proyek pemerintah yang lagi digalakan ini. Begitupun kreator-kreator lain yang udah speak up tentang masalah ini, bisa lo tonton juga. Biar paham nih, negara kita ini lagi pengen bergerak ke arah yang seperti apa. Mau sekecewa apapun lo sama pemerintah negara ini, lo itu harus tetap tahu rancangan masa depan negara ini karena ya kita ini udah ditakdirkan untuk hidup di negara Indonesia gitu. Either lo sepaham atau nggak sepaham sama rancangan dari pemerintah, lo ini wajib buat kritis, buat tetap tahu dan bisa menyelamatkan diri kalau terjadi sesuatu yang nggak baik. Intinya always kecap lah, kecap. Kalau ditanya Supoli sendiri gimana? Sebenarnya sikap kita netral aja gitu. Kalau ada yang baik, ya kita mau dukung-dukung aja. Tapi kalau ada yang nggak bener, ya kita ikutan mengkritik apa baiknya dan gimana seharusnya gitu. Karena tujuan kita ya pengen mencerdaskan kehidupan bangsa, gitulah ya kurang lebihnya. Akhirnya, sikap kita buat investasi super holding ini seperti apa? Ya jujur gue nggak paham banyak karena gue yakin secara kerja ke depannya ini pasti bakal dipengaruhi sama pelaku-pelakunya di pemerintahan yang ngejalanin ini secara langsung. Nah, semoganya aja ini kita nggak bakal lihat nih berita-berita buruk tentang Danantara ini ke depannya. Ya kita harapannya sih banyak lah ya berita-berita bagus yang bikin kita ini ngerasa happy gitu tinggal di Indonesia. Jadi hashtag kabur aja dulu nggak akan berlaku ke depannya. Nice dream lah. Nah, gue di sini bakal cukup bahas tentang potensinya aja dengan melihat proyek serupa yang udah dilakuin sama negara tetangga dengan Temaseknya. Karena Danantara Indonesia bukan sekedar sebuah badan pengelola investasi, melainkan harus menjadi instrumen pembangunan nasional yang akan mengoptimalkan cara kita mengelola kekayaan Indonesia. Temasek Holdings, badan usaha milik Singapura, disebut-sebut menjadi rujukan bagi lembaga yang baru saja diluncurkan pemerintah Indonesia, yaitu Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau BPI Danantara. Temasek berfokus pada investasi jangka panjang dalam berbagai industri. Melihat Temasek yang ada di Singapura yang sekarang ini menjadi perusahaan yang sudah beroperasi di 13 negara, Danantara ini katanya pengen jadi kayak begitu juga. Ya kita aminin aja dulu. Nah yang bikin mereka bisa sekeren itu sekarang karena mereka ini punya fokus buat ngembangin sektor-sektor strategis yang bikin mereka ini bisa kuat dengan satu keyword yang jelas, yaitu sustainability dan keberlanjutan. Mereka melakukan banyak akuisisi perusahaan-perusahaan layanan teknologi digital, perusahaan bioteknologi, perusahaan kripto, dan apapun yang akhirnya bernilai ke sektor-sektor strategis yang memiliki value keberlanjutan dan masa depan. Pertanyaannya sederhana, apakah pemerintah Indonesia ini sudah mind mapping ke arah sana? Jika iya, apakah sektor-sektor ini sudah sejalan dengan maksud Danantara yang ingin melakukan pertumbuhan ekonomi di Indonesia? Secara logika dasar, berarti bentuk investasi Danantara ini ke depannya seharusnya pada bidang yang mempercepat bahkan memaksimalkan potensi pergerakan ekonomi nasional, yang salah satunya adalah produktivitas dalam negeri. Betul dong? Nggak bisa dipungkiri, itulah dampak yang paling akan terasa kalau si Danantara ini di awal-awalnya ini fokus ke produktivitas dalam negeri.
dan bukan pada pengelolaan investasi asing. Itu perlu, tapi nanti. Mending bisa beresin masalah dalam negeri dulu nggak sih? Maksudnya biar kalau emang akhirnya bakal ngelola investasi global, orang-orang ini udah percaya karena ada portofolio yang berhasil di dalam negerinya gitu. Nah, sektor sepatu ini di Indonesia itu kan sangat potensial. Bagaimana cara meningkatkan produktivitas dalam negeri di bidang sepatu? Tentu aja dengan penyediaan bahan baku yang lebih berkualitas. Apakah pergerakannya adalah memakmurkan industri? Mungkin itu jadi salah satunya, tapi potensial industri sepatu Indonesia itu sangat besar dan tidak ada peran yang mau ambil sikap akan potensi ini. Karena perlu diingat, Temasek juga tercipta awal-awalnya itu dengan adanya saham dari produsen sepatu di sana. Dan kita yang punya produsen sebesar ini di Indonesia, apakah bakal diem aja ke depannya? Kebutuhan industri ini tuh akan selalu berkembang gitu. Salah satunya sepatu yang tidak memiliki lokomotif ke pasar internasional. Padahal kalau kita ngomongin secara kualitas nih, kualitas Indonesia ini udah dapat bersaing dengan dibuktikannya di sektor sepatu boot dan sepatu kulit Indonesia yang banyak ekspor ke luar negeri karena quality produk yang sudah banyak diakui. Kalau ada lokomotif yang bisa sustain dan diinjak dengan investasi Danantara, mungkin aja problem-problem di negara ini akan bisa terselesaikan. Tapi kembali lagi sih, kalau tujuannya ternyata bukan meningkatkan produktivitas dalam negeri, maka dampak yang akan dirasakan masyarakat ini bakalan bakal kurang kerasa gitu dengan kehadirannya Danantara. Dan apakah para pelaku Danantara ini udah memikirkan bagaimana cara kedepannya agar kami sebagai masyarakat biasa bisa merasakan dampak dari kinerja Danantara ini? Karena yang akan real terasa adalah perubahan di dalam negeri itu sendiri. Setuju nggak? Pesan kami adalah memang betul, dalam jangka panjang proyek ini bakalan kerasa sangat indah ini. Namun secara tidak langsung kesempatan ini sangat bisa dilakukan untuk memperbaiki masalah industri di negara ini. Yang ketika masalah industri itu akan selesai, secara sederhana dampaknya ini akan dirasakan langsung karena melibatkan rakyat dalam proses perkembangannya. Juga pertumbuhan ekonomi yang dicita-citakan bisa menjadi lebih indah karena kita ada di jalan bersama ke arah yang sama. Dah, udah jadi segitu aja konten Detektif Show kali ini. Di hari pertama ini gue cukup excited. Mudah-mudahan bisa sampai selesai lah, sampai buka tanpa ada gangguan setan sama sekali. Jadi terakhir gue bakal nanya ke warga sekalian, apa potensi terbaik yang bisa terjadi karena kehadiran Danantara ini untuk perindustrian sepatu lokal dan sepatu Indonesia? Coba tulis di kolom komentar. Gue Oki pamit undur diri. Mau berburu takjil sambil cari sepatu KW. Ntar gue ambil sepatunya terus diganti pakai swallow aja gitu. Swallow aja.